Hai semua fans Manchester United, sekarang aku bakal menemani kalian semua untuk memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita yaitu Manchester United. Jangan lupa untuk subscribe channel The Red Devils berita Manchester United terbaru, karena setiap Kamisnya kita akan mengadakan giveaway 1 jersey bagi subscriber yang beruntung. Dan di 500.000 subscriber nanti, kita akan membagikan 3 iPhone 11 bagi subscriber yang paling setia. Terima kasih atas dukungannya sahabat The Red Devils, semoga beruntung. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin, dan cantumkan IG kalian di kolom komentar. Debut Manuel Ugarte di Manchester United tertunda? Manuel Ugarte diharapkan debut saat MU menjamu Southampton pada Sabtu 14 September nanti. Apakah Ugarte bisa bermain pada laga tersebut? Manuel Ugarte ambil bagian pada 2 laga Uruguay di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona CONMEBOL. Pemain 23 tahun bermain lawan Paraguay dan Venezuela. Pada 2 laga tersebut Uruguay harus puas dengan skor imbang 0-0. Pada duel lawan Venezuela, Ugarte tetap bermain walau kondisinya sakit. Situasi ini dikhawatirkan berdampak pada peluangnya bermain pada duel lawan Soton akhir pekan nanti. Sekarang saya merasa sedikit lemas tetapi saya merasa baik-baik saja selama pertandingan meskipun cuaca panas. Kemarin saya sedikit demam tetapi kami bermain imbang dan mendapat 1 poin, ucap Ugarte dikutip dari Men. Ugarte diyakini tidak mengalami masalah yang serius. Potensi untuk menjalani debut saat MU tandang ke Stadion St. Mary's diprediksi cukup besar. De Ligt kini bukan De Ligt yang dulu. Matthijs De Ligt tengah disorot usai kesalahan-kesalahannya bareng timnas Belanda. Bek Manchester United itu dinilai mandek perkembangannya. De Ligt tampil membela Belanda melawan Bosnia-Herzegovina dan Jerman di ajang UEFA Nations League. Bek MU itu turun sebagai starter di kedua pertandingan tersebut mendampingi Virgil van Dijk. Namun pemain 25 tahun itu tak menandai penampilannya dengan apik, justru dengan sejumlah kesalahan. Ia dianggap bersalah pada 2 gol Bosnia, dengan Belanda menang 5-2. Ia juga melakukan blunder lagi saat melawan Jerman, hingga ditarik keluar saat turun minum. Umpan cerobohnya berujung gol Deniz Undav. Ia juga gagal menyapu umpan silang Robert Andrich yang jadi gol Joshua Kimmich. Ini menjadi bayang-bayang buruk buat De Ligt, yang baru gabung Manchester United. Ada beban dan tekanan ekstra untuknya, terutama mengingat start MU musim ini juga payah dengan 2 kekalahan dari 3 laga. Mantan pemain timnas Belanda Rafael van der Vaart menilai De Ligt tak banyak berkembang sejak meninggalkan Ajax, meski dulu digadang-gadang jadi salah satu bek terbaik Eropa. Ia gagal bersinar bersama Juventus maupun Bayern Munich, hingga kini coba mengangkat karir lagi di MU. Van der Vaart cuma berharap MU menjadi tempat yang tepat untuknya menemukan kepercayaan diri. Saya penggemar besarnya dan kualitas-kualitasnya, tapi saya juga harus jujur. Ketika dia meninggalkan Ajax, dia tak pernah sama lagi, kata Van der Vaart dikutip Metro. Saya rasa karirnya agak mandek. Saya menyaksikan laga Belanda versus Jerman dan dia bikin kesalahan lagi, dan ketika Anda tidak dalam momen bagus, setiap kesalahan berakhir gol. Setiap kesalahan jadi peluang. Saya rasa dia juga agak sial, jadi saya masih percaya dengan kualitasnya. Jadi saya harap dengan Ten Hag, dia bisa menemukan kepercayaan dirinya lagi karena pada akhirnya, ini soal kepercayaan diri. Dia masih muda, bermain untuk klub besar, imbuhnya. Seriusan? Antony bakal tinggalkan MU di pekan ini? Ada rumor menarik datang dari Manchester United. Setan Merah dilaporkan berpotensi berpisah dengan Antony dalam waktu dekat ini. Seperti yang sudah diketahui, Antony saat ini sudah bukan pemain utama di Manchester United. Ia kini kalah bersaing dengan Amad Diallo di sisi sayap Setan Merah. Situasi ini menimbulkan kondisi yang kurang apik pada sang winger. Alhasil sepanjang musim panas kemarin ada banyak rumor terkait masa depan sang winger. Terbaru, media Turki, Fotomak melaporkan Antony akan pindah dari Manchester United. Ia dilaporkan akan pindah ke Fenerbahce dalam waktu dekat ini. Menurut laporan tersebut, Jose Mourinho sangat tertarik untuk menggunakan jasa Antony. Ia percaya sang winger punya kemampuan di atas rata-rata. Antony diyakini bisa menjadi ancaman nyata di lini serang Fenerbahce. Itulah mengapa Mourinho meminta manajemen Fenerbahce menego MU untuk bisa mendaratkan Antony. Menurut laporan tersebut, Fenerbahce mengajukan tawaran peminjaman untuk jasa Antony. Mereka akan meminjam sang winger selama 1 musim.
Namun tidak diketahui apakah ada opsi pembelian permanen atau tidak. Menurut laporan itu, kedua tim sudah hampir bersepakat untuk transfer Antony. Jika tidak ada halangan, pekan ini mereka akan menuntaskan transfer ini. Jika Antony jadi pindah, maka ia akan jadi pemain MU kedua yang gabung Fenerbahce di musim panas ini. Sebelumnya Fenerbahce berhasil mendaratkan mantan gelandang MU, Sofyan Amrabat di deadline day. Spill Fabrizio Romano, Adrien Rabiot ngarep banget gabung MU. Pakar transfer Eropa, Fabrizio Romano punya informasi menarik terkait Adrien Rabiot. Ia menyebut bahwa sang gelandang sangat berminat gabung dengan Manchester United di musim panas ini. Seperti yang sudah diketahui, Rabiot di musim panas ini tidak memiliki klub. Pasalnya ia memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya di Juventus. Menurut Romano, sepanjang musim panas ini ada komunikasi yang intens antara MU dan agen Rabiot. Sang agen dikabarkan ingin memboyong sang gelandang ke Old Trafford. Mereka menilai Manchester United bakal jadi klub yang sempurna untuk sang gelandang. Sang agen disebut Romano tidak sekali dua kali mengontak MU terkait transfer Rabiot. Berulang kali sang agen merayu MU untuk merekrut kliennya. Menurut laporan Romano, MU awalnya berminat untuk merekrut Rabiot. Namun pada akhirnya mereka mengurungkan niat mereka. Ini disebabkan Rabiot meminta gaji yang sangat besar ke MU. Karena ia berstatus sebagai pemain free agent sehingga MU tidak perlu membayar mahar transfer ke Juventus. Di sisi lain, Rabiot juga meminta bonus yang besar ke MU. Situasi ini membuat manajemen Setan Merah enggan merekrutnya. Menurut gosip yang beredar saat ini, Rabiot mulai frustrasi mencari klub di Eropa. Alhasil ia mulai mempertimbangkan dengan serius untuk melanjutkan karirnya di Arab Saudi. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin, dan cantumkan IG kalian di kolom komentar.